أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukradillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah SWT. Selawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Menghadapi virus Cina atau COVID-19 atau virus corona ini, ada banyak permasalahan agama yang muncul. Mulai dari sholat berjemaah, bagaimana hukumnya, sholat Jumat, sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, sekarang ada pertanyaan dari saudara kita, bagaimana dengan keadaan kondisi mayat yang kena virus corona ini tidak dikafankan dan tidak dimandikan, kemudian dibungkus plastik, kemudian dikuburkan. Di dalam Islam ada yang disebut fardu kifayah atas mayit. Ada 4 yang fardu kifayah atas mayit. Yang pertama, memandikan mayit. Yang kedua, mengkafankannya. Sunnah warna putih. Sunat 3 lapis. Boleh warna lain, boleh kurang dari 3 lapis. Sunat warna putih, sunat warna 3 lapis, tetapi wajib dikafankan. Kemudian yang ketiga adalah mensolatkannya dengan 4 takbir. Wajib, itu fardu kifayah juga. Kemudian yang keempat adalah menguburkannya di dalam kuburan kaum muslimin, tidak bercampur dengan kuburan orang-orang yang bukan Islam. Kalau bercampur kuburan yang orang Islam dengan tidak Islam, seperti misalnya di Taman Makam Pahlawan, maka menurut kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakri Syato', wajib dipisahkan dengan 3 cara. Antara orang Islam dengan yang bukan Islam itu dipisahkan pertama dengan jalan. Jadi kelompok kuburan Islam dengan yang tidak Islam dipisahkan dengan jalan. Sudah cukup, bisa. Atau komplek kuburan itu dipisahkan dengan parit, dibuat parit. Sebelah parit sana orang Islam, sebelah parit sini bukan Islam. Oke. Atau dibuat dinding. Dibuat dinding minimal 2,5 hasta. Dinding 2,5 hasta, di sebelah dinding sana orang Islam kuburannya, yang sebelah sini adalah kuburan-kuburan orang bukan Islam. Cukup. Kalau satu kompleks. Kalau sebaiknya satu kompleks itu semuanya orang Islam semua, itu tidak diperlukan parit, tidak diperlukan dinding, dan tidak diperlukan jalan untuk memisahkan, karena semuanya satu komplek kuburan itu adalah orang-orang Islam keseluruhannya. Tetapi dalam satu hal, fardu kifayah itu bisa gugur. Misalnya terjadi penyakit seperti corona ini, mayat yang wafat kena corona ini menularkan penyakit, virus-virusnya. Oleh karena itu dia dikafankan dengan tidak dikafankan dengan kain, tapi langsung dibungkus plastik oleh orang-orang yang kerja itu pun sudah semua tutup, semua steril, seperti astronot begitu. Bungkus plastik, kemudian dimasukkan ke dalam peti, langsung ditanam. Nah, kalaupun sudah disolatkan pun, solatkan itu sudah dalam peti sudah. Atau kalau perlu sudah dikuburkan baru disolatkan. Nah, itu boleh juga. Nah, kenapa? Demi untuk menjaga bahaya kepada orang-orang yang menjalankan fardu kifayahnya. Jadi dia langsung diplastiki, dibungkus plastik, dimasukkan peti, dikuburkan, disolatkan secara terpisah setelah dikubur, atau solat gaib. Nah, ini disuruh seperti ini karena menjaga kemaslahatan orang yang hidup itu lebih utama daripada menjalankan fardu kifayah. Darul mafasid, ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan itu didulukan daripada mengambil manfaat. Dari ini kaidah usul fikih. Nah, oleh karena itu kita jangan merasa kecil hati kalau ada saudara-saudara kita yang wafat kena corona, dibungkus plastik, kemudian dikuburkan, kita bongkar lagi, kita kapankan, kita mandikan. Nah, itu terjadi katanya di satu tempat di Indonesia Timur sana, di Kendari, dan sekarang keluarga-keluarga yang memandikan itu saya mendapat kabar demam. Jangan-jangan kena corona. Nah, ini kan bahaya nih. Lebihlah berharga orang yang hidup daripada orang yang sudah wafat. Nah, ini kalau ada musyaqqat, ada kesulitan, ada kerumitan, ada bahaya, maka bisa ditinggalkan itu fardu kifayah. Misalnya lagi, ini bukan penyakit, ini yang wafat ini terbakar. Mayatnya hangus.
Kalau dimandikan hancur badannya. Wah, habislah badannya yang sudah kering seperti arang itu, dicuci ya habis, berontok-rontokan daging-dagingnya yang sudah terbakar. Maka seperti ini langsung dikafani aja, tidak dimandikan. Kapankan, kemudian kita sholatkan, kemudian kita kuburkan. Tidak dimandikan, kalau dimandikan hancur badannya. Seperti ini ada musyaqqat, ada kerumitan, ada kesulitan, ada bahaya kepada mayit atau kepada orang yang menyelenggarakan fardu kifayah mayit ini. Hal-hal sedemikian ini menyebabkan salah satu atau sebagian daripada fardu kifayah yang harus dilaksanakan kepada mayit itu bisa gugur. Begitu juga seorang wanita wafat di satu desa, tidak ada mahramnya, tidak ada perempuan di situ. Yang ada cuma laki-laki dan bukan mahramnya. Bagaimana kalau perempuan itu dimandikan bukan mahramnya? Kan haram. Tapi kan ini kita harus memandikannya. Iya, kalau bertemu satu yang wajib dengan yang haram, maka yang menang yang haram itu, yang wajib kalah. Kalau dimandikan, yang memandikan bukan mahram dan bukan perempuan, dan yang wafat itu perempuan, kita melihat auratnya haram. Ya sudah, nggak usah dimandikan, bungkus saja, kita kuburkan begitu. Banyak kemudahan dalam agama, tapi agama bukan mempermudah-mudahkan urusan agama. Hukum fikih ini begini, kalau begini jadi begini, kalau begini ya jadi begini. Tetapi kalau begini, maka jadi begini. Dia selalu berubah menurut keadaan yang datang. Apalagi ada kaidah usul. Dua yang wajib datang sekaligus, salah satu harus gugur. Misalnya kita sholat, wajib menjaga sholat dari niat awal takbiratul ihram sampai salam. Tidak boleh dibatalkan setengah jalan. Wajib itu dijaga. Tiba-tiba datang ular kobra, mau menggigit kaki kita, kita lihat, menjaga nyawa wajib. Kan dua wajib datang. Sholat tidak boleh dibatalkan, hukumnya wajib dijaga. Ular mau menggigit kaki kita, nyawa kita wajib dijaga. Maka salah satu harus gugur. Mana yang gugur? Sholatnya digugurkan. Kita melarikan diri. Karena kalau sudah selamat dari ular, sholat bisa dilanjutkan. Maka kita lari. Ularnya udah nggak ada, sholatnya kita lanjut aja, nggak diulang. Padahal kalau 3 kali berturut-turut anggota badan yang besar dalam mazhab Syafi'i membatalkan sholat. Tapi kalau menyelamatkan nyawa enggak. Tadi 2 rakaat sholat isya ada ular, kita lari. Udah nggak ada ularnya, kita sambung rakaat kedua itu langsung lagi. Tidak diulangi dari awal. Karena 2 yang wajib datang. Menjaga sholat sampai habis wajib dijaga. Menyelamatkan nyawa wajib dijaga. Datang ular, lari dari ular, sholat digugurkan dulu, nanti dilanjutkan. Begitu juga kalau datang wajib dengan haram sekaligus. Masalah itu harus gugur, nggak bisa enggak. Kita naik kapal, kapalnya pecah, kita dapat satu bambu untuk menyelamatkan nyawa kita, satu bambu, kita selamat. Tiba-tiba datang orang berenang-renang, ambil bambu kita kongsi berdua. Kalau berdua tenggelam, karena bambu hanya mampu menampung 1 orang. Maka kalau kita berdua mati dua-dua. Sedangkan membunuh orang hukumnya haram. Nah, kita sepakkan orang itu sehingga dia mati tenggelam, kita enggak. Membunuh dong, menyelamatkan nyawa. Kalau kita udahlah, kamu aja yang naik bambu biar saya yang mati, bunuh diri, haram hukumnya. Atau yuk kongsi dua-dua mati, ya haram juga. Jadi ada rebutan. Seperti ini dalam agama ada, diajarkan dalam kitab fikih dan usul fikih. Oleh karena itu pertanyaan saudara kita ini untuk urusan khususnya virus Cina atau virus corona atau COVID-19 ini, menurut pakar ahli kesehatan, mereka yang ahli. Tiap-tiap satu urusan mesti serahkan pada ahli, kalau enggak hancur. Maka katanya kita nggak usah mandikan, kita bungkus langsung. Yang membungkus juga menutup dirinya dengan alat pelindung diri yang menurut ilmu manusia cukup bagus. Bungkus plastik, masukkan peti, kubur. Kita sholatkan dari jauh, ghaib, atau setelah dikubur. Di tanah kuburan itu kita sholat, ghaib juga. Atau sholatnya orang-orang yang pakai pakaian alat pelindung diri itu seperti astronot itu yang menyolatkan. Nah, mereka juga nggak wudhu. Bagaimana mereka mau wudhu pakaian seperti itu? Hal-hal seperti ini insya Allah dimaklumi dalam agama Islam, disyariatkan oleh baginda Rasul, dan para ulama telah mencontohkannya dengan fatwa-fatwa mereka, dan kita tinggal mengikuti. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
mengasihani orang-orang beriman. Wattaqullah ya ulil albab. Saya Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.